Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, mudah-mudahan dalam lindungan yang maha kuasa. Oke, udah nggak kerasa kita udah mulai hampir meninggalkan bulan Maret ya. Dan di bulan Maret ini Indonesia sedang dilanda virus corona. Dan kali ini mungkin di podcast Kawan Sambat akan membahas tentang COVID-19 atau yang lebih akrab dikenal dengan Corona. Tentunya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, and di share. Buat teman-teman lainnya tetap setia di podcast Kawan Sambat dan di Dajun, di channel YouTube-nya Dajun ya. Tentunya pada hari ini aku nggak bakalan sendiri buat ngomong di sini, pasti ditemani dengan sohib yakni Gilang. Halo Gilang. Yoi, always. Iya. Kawan sambatnya Daju. Yoi. Ya kita mungkin sudah sama tahu ya Lang ya. Indonesia udah kayak heboh gitu dengan corona. Kedatangannya virus corona. Nah, saat ini lah ya. Ya virus corona nih ibarat orang yang melesat hebat ke ini internasional, go internasional ya kan. Awal mula itu virus corona di Cina ya Pak? Ya di Wuhan tepatnya di apalah negaranya Cina itu ada namanya Wuhan. Nah di situ awal mulanya penyebarannya. Nah terlepas benar atau tidak virus corona ini bukan disebabkan dari hewan, melainkan memang virus yang diciptakan gitu loh. Karena kalau dari hewan menurutku kayak makanan ekstrim gitu, kayak binatang-binatang yang nggak biasa dimakan. Ya mungkin di Indonesia lebih duluan kenanya. Karena ada sebuah daerah di Manado, Sulawesi, itu ada namanya Pasar Tongohon. Bisa dicek di manapun, di YouTube, di berita atau apa. Di situ itu menjual binatang-binatang juga. Iya, ada kelelawar, piton, tikus, babi, anjing, kucing. Walah. Nah, itu dagingnya diperjualbelikan di sana. Nah, mohon maaf buat teman-teman yang di sana, mungkin kalau memang dari makanan pasti duluan dari situ. Iya nggak sih? Indonesia juga secara tidak langsung kenal ya. Nah, langsung kena. Virusnya terbuat dari makanan, daging-daging binatang ya. Nah, jadi buat teman-teman yang saat sekarang ini waspada boleh, tapi jangan terlalu takut gitu dengan virus ini. Toh kalau kalian pun kena virus, ya berarti Tuhan menyayangi kalian dengan memberikan sakit itu. Nah, kenapa tuh? Karena ya di dalam agama Islam sendiri, kalau ketika seorang hamba itu sakit, berarti dia sedang mengurangi dosa. Iya. Nah, benar juga kan. Jadi buat teman-teman yang lagi sakit ya disabarin aja. Karena itu juga suatu usaha di mana kalian mengurangi dosa kalian gitu. Intinya tawakal. Ya. Semuanya diserahkan kepada Allah gitu ya. Nah jadi buat teman-teman juga nggak usah juga lah terlalu ribut-ribut gitu tentang corona ini ya nggak lah ya. Terlalu ketakutan. Iya terlalu ketakutan sehingga menjadi stres. Ya kalau memang kena ya udah kena berarti, ya kan? Kalaupun kena itu virusnya nggak langsung membuat kita tuh langsung mati gitu kan? Iya, pasti ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan buat teman-teman kenapa dia meninggal, toh kemungkinan karena corona ya itu memang sudah ajalnya. Takdirnya lah ya. Takdirnya nggak usah terlalu diniin. Kadang orang selalu mempertanyakan hal itu gitu. Hidup sesimpel itu aja, nggak usah dibikin ribet, ya nggak sih? Benar. Ya ini bro, kabar-kabarnya di setiap universitas Yogyakarta ini meliburkan karena ketakutan adanya virus corona itu. Gimana itu? Ya. Menarik sekali. Gini ya, kalau menurutku lebih bagus bukan diliburkan. Lebih bagus di kampus itu diberikan fasilitas untuk kesehatan. Nah, contohnya seperti hand sanitizer. Ya, hand sanitizer setiap fakultas harus ada. Seperti itu. Ataupun setiap ruangan masuk kuliah itu gitu ya. Kalau memang antisipasi dengan virus, sepatunya nanti dikresekin kayak ada itu iklan-iklannya itu.
atau tangannya harus dicuci dulu sebelum masuk. Sebelum masuk. Nah, kalau bagi yang sakit mungkin diberikan keringanan ke liburan. Ya, itu lebih bagus Lebih menurutku. simpel gitu, tidak merepotkan Nah, gitu kan. Nah, kalau dia libur, dia pergi kemana-mana, siapa tahu dia banyak uang, dia pergi ke luar negeri terus kena, Sama aja bohong. sama aja untuk bohong. meliburkan ya. Iya. Jadi nggak usah takut, virus corona itu nggak mematikan. Berarti solusi untuk libur itu kayaknya Kurang tidak tepat kurang juga ya. tepat. Dan liburnya itu seminggu, why Iya. seminggu itu? Ada berbagai Kenapa kampus. seminggu ya? Kenapa seminggu? Yakin seminggu itu virusnya itu hilang. Bakal hilang. Kalau Setelah seminggu juga belum tentu virusnya bakal selesai gitu Nah, kan. kalau seminggu misalnya, oke seminggunya hilang, minggu depannya ada, gimana? Berarti tidak tepat berarti bro. Ya kurang tepat sih, mungkin itu sebagai bentuk usaha juga, Iya. kita apresiasi juga, tapi kan kalau bisa ya itu disediakan untuk Fasilitas Fasilitas kalau seperti perlu itu. setiap daerah gitu kan, atau Hmm. setiap kota gitu kan, membantu sekali gitu kan. kalau memang sadar kebersihan, bukannya orangnya dihilangkan, Iya. memang diberi wadah untuk kebersihan, dan orang-orang masyarakat pun juga harus sadar tentang hal itu gitu loh, bukan hanya malah mencemooh tapi tidak ada tindak lanjut gitu ya kan. Nah, Gilang nih, kalau seandainya kita ya pahit-pahitnya kena corona, Waduh, nauzubillah bro. ya bukan, mungkin antisipasinya Iya. gimana? Aduh, gimana ya kalau misalkan kena? Aku juga beberapa hari itu sempat kena demam gitu bro, tapi ya untung nggak sampai parah gitu kan, Nah. berhari-hari gitu kan. Mungkin itu ya kurang istirahat aja. Cuma ya gimana ya? Kalau misalkan kena ya nggak tahu juga bro, apa sih Iya. penyakitnya kayak mana gitu Nah kan. itu, jadi buat teman-teman ya, kadang orang sering konspirasi gitu, mengkait-kaitkan semuanya. Nggak semuanya itu harus dikait-kaitkan, kayak wah ini adalah bentuk teguran, ya bisa jadi, tapi nggak semuanya juga harus dikait-kaitkan gitu loh dengan azab ini segala macam. Toh kemarin-kemarin warga Indonesia membuli Cina karena membilang orang Cina itu kena azab ini segala macam. Oh, Tiba-tiba coronanya datang ke Indonesia, Kena imbasnya ya? kena imbasnya, karma. Nah, jadi pikir-pikirlah dulu, janganlah saling menjatuhkan kita sesama manusia gitu, melebihi ego masing-masing. Ya buat teman-teman, kita bukan bicara benar atau salah ya, tapi secara logikanya saja. Apa yang kamu lakukan itu yang akan kamu peroleh gitu loh. Apa yang kamu perbuat itu yang akan kamu dapatkan. Nah, jadi ya buat teman-teman, sekali lagi pesanku di Kawan Sambat sini, mungkin bagi teman-teman yang sedang sakit atau sedang apa, jadikan itu sebagai bentuk tawakal kita, ikhtiar kepada Tuhan. Ya mungkin dengan sakitku ini mengurangi dosaku. Ya kita tidak pernah tahu umur manusia itu kapan gitu ya kan. Dan kita juga nggak pernah tahu kapan mati kita, kapan, kenapa matinya, di mana, apanya. Ajalnya apa gitu. Iya, kalau toh itu karena corona ya berarti sih itu sudah ajalnya, nggak usah terlalu diinikan gitu loh. Kayaknya sekarang itu malah mematikan semuanya deh, kayak kampus diliburkan, apa-apa diliburkan. Kalau perekonomian mati, terus pendidikan turun, nah gimana dong? Kena juga nanti. Nah itu dia. Banyak dampaknya dari hal-hal seperti ini gitu loh. Ini aja kalau menurut gue ya, corona ini sama kayak demam gitu. Demam ini sebelum orang tahu demam, mungkin dia akan merasa ini sebuah penyakit yang mematikan. Setelah orang tahu ini adalah demam, ya orang udah biasa aja. Bahkan obatnya sudah dijual di apotek-apotek terdekat. Nah sekarang ada wacana di mana ada percobaan untuk orang yang mau jadi pasien disuntik Volunteer corona, gitu ya? volunteer dibayar 65 juta. Nah itu gimana itu ya? Nah kalau menurutku terlalu murah. Iya. Kalau dibilang murah ya emang murah sih. Iya, Itu kan orang mengorbankan nyawanya gitu hidup loh. dan matinya Nah, gitu ya.
tahu-tahu dibayar 65 Iya. juta. Itu kalau misalkan kita mau apa sih menjadi volunteer ke situ, kita juga nggak tahu kan, kita sudah disuntik virus corona terlebih dulu, terus disuntik obatnya, itu kan belum tentu. Nah, belum tentu juga habis itu kita pahit-pahitnya meninggal, organ-organ kita dijual malah lebih mahal. Ya enggak? Dapat duit enggak, mati iya. Nah, itu dia. Jadi buat teman-teman ya sikapilah dengan dewasa gitu loh. Bukan secara aku ngajarin ya, tapi dengan logikanya aja gitu loh. Mudah-mudahan banyak teman-teman dari subscriber aku yang berpikiran seperti kita. Setuju lah. Kalau misalkan nggak setuju, Komen aja. apalah pendapat kalian? Ya, apa pendapat kalian tentang corona ini? Corona ini kalau menurut aku ya nggak mematikan. Kalau menurutku corona nggak bahaya. Itu aja. Kalau meskipun kena corona, itu sebuah ikhtiar kita supaya mendekatkan diri dengan Tuhan. Siapa tahu kita sebelumnya nggak dekat dengan Tuhan, setelah kita sakit, kan banyak tuh orang yang Iya, langsung insyaf. sakit dulu baru insyaf, atau mau puasa dulu baru insyaf, habis puasa bikin lagi. Iya kan? Iya, bisa. Banyak juga. Jadi buat teman-teman, sampaikan opini kalian di komentar. Jangan lupa like Komen. and subscribe Dajun, dan podcast Kawan Sambats akan terus memberikan informasi-informasi yang terupdate buat kalian semua. Oke, see you, bye-bye.